Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu kunta wa asri sayyatal hasanata tamhuha. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jama'atul taqwa, astagfirullah. Kita sudah sampaikan bagaimana gambaran kenikmatan, kesibukan dalam kesenangan di jannah, di surga, sangat berbeda dengan gambaran kehinaan bagi orang-orang yang mendustakan para rasul. Bahwa di surga selain mendapatkan kenikmatan bersama dengan keluarga, dengan istri, mereka menikmati kesenangan di atas lipat-lipatnya. Begitu santai mendapatkan buah-buahan dan apa yang diminta. Ditambah lagi dengan ucapan salam dari Tuhan mereka. Begitu nikmat. Dan itulah kesibukan yang kita impikan, yaitu kesibukan bersenang-senang di jannah. Kita lanjut di ayat 59 surat Yasin, ayat yang ke-59. Katanya mau buka Quran, baik di Quran cetak atau Quran Android ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kamu wahai orang-orang kafir dari orang mukmin. Wahai orang-orang yang mujrim, berdosa. Nah, ini gambaran selanjutnya adalah gambaran, kembali lagi gambaran orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa. Digambarkan bahwa ada perintah atau bahasa lainnya ada pengaturan bahwa orang-orang kafir ini, orang-orang yang mujrim ini, itu disuruh jauh-jauh dari kaum mukmin. Sana kamu tempatnya. Jadi perintah ataupun pengaturan, mungkin saja malaikat yang jauh-jauh sana, gitu. Hinaan, ya, kayak orang diusir itu, mana jauh. Orang-orang yang berdosa ini sana jauh. Pak, gimana Pak? Kan saya juga berdosa. Makanya ada yaumul hisab, yaumul mizan. Ada mizan di sana, ada penimbangan di sana. Ya. Jadi jelas tuh mana yang timbangannya berat kepada dosa, mana yang timbangannya berat kepada pahala, mana yang timbangannya berat kepada maksiat, mana yang timbangannya berat kepada taat. Ya, disuruh sana jauh-jauh. Tak layak ada yang mengumpul di sini bersama orang-orang mukmin. Dulu waktu di dunia saja kamu kan tidak kumpul dengan orang-orang mukmin ya. Kamu kumpulnya sama orang-orang sejenis kamu kan? Gitu. Ini bahasa saya aja. Ya. Waktu di dunia Anda kumpul dengan orang-orang sejenis Anda. Di
Makanya penting banget memilih teman, itu penting, sangat penting. Ya. Salah satu kesulitan manusia adalah menghindarkan teman yang buruk. Ya. Karena bisa jadi penyesalan kita dunia akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah sesal. Jangan disangka istri kita atau pasangan kita senang ketika suami atau istrinya ketemu dengan teman-teman yang maksiat. Jangan dikira senang dia itu sakit hatinya sebenarnya. Ya. Hatinya hati pasangan kita, ya, tahu bahwa kita berteman, misalnya ya, kita berteman dengan orang yang nggak benar, itu bukan diem aja dia sakit. Ya Allah, kenapa aku dapat suami kayak gini? Kenapa aku dapat istri kayak gini? Temennya nggak ada yang benar. Kalau nggak karena anak, mungkin dia udah pergi jauh-jauh. Jadi hargai perasaan pasangan, hargai perasaan suami atau istri. Ketika kita memilih teman-teman yang buruk, itu mempengaruhi semuanya, mempengaruhi suaminya, mempengaruhi istrinya, mempengaruhi anaknya, mempengaruhi tetangganya. Emang dipikir tetangganya nggak ngedoain loh? Biarinlah, ini mah istri saya, urusan saya. Itu tetangga itu bisa mendoain loh kepada kita kalau kita berbuat yang baik. Bukan cuma tetangga ya, bahkan seluruh makhluk. Pertanyaannya, kalau berbuat yang jahat atau buruk gimana Pak? Ya banyak yang nyumpahin. Ciri-cirinya kan begitu. Kalau bayi lahir di dunia, orang pada senyum, dia nangis. Ya, kalau nggak nangis, ditepuk-tepuk pantatnya supaya nangis, biar ketahuan dia ada kehidupan. Dan orang semua sekelilingnya itu senang, tertawa, alhamdulillah, senyum. Ya, kalau orang meninggal, ya, lawan dari kelahiran kan kematian. Ya. Orang meninggal, semua orang nangis, dianya senyum. Itu yang diharapin dibalik. Karena dia menemui rohnya, menemui kehidupannya yang jauh lebih panjang, abadi. Kalau dia senyum, dia berseri-seri mukanya, misalnya, ya, menandakan dia bakal melewati kehidupan akhirat yang baik. Mestinya begitu, jangan sama. Ya. Sama gimana kalau sama? Menangis. Dia menangis nih ya, menjelang kematiannya dia menangis, ataupun dia susah, ya. Orang di sekelilingnya ketawa, senang. Alhamdulillah, mati juga dia, gitu ya. Jangan sampai deh mikir kayak gini, masya Allah. Pak, saya melakukan ini kan gak ada yang ngomongin, gak ada yang ngejelasin, gak ada yang ngajak, nggak mungkin. Karena sekarang teknologi udah canggih, ya. Tetap aja di handphone sekalipun ada fujuroha, ada watakwaha, ada fujur, ada takwa. Tinggal kita yang pilih. Ya. Sekarang udah nggak ada cerita tuh, sepanjang internet nyampe itu ada dakwah di situ. Ada kebaikan di situ. Ya, bahkan yang nggak ada internet aja bisa. Kenapa? Dia bisa keluar, bisa ke kota terdekat. Ya, kalau dibilang Pak, di Indonesia kan nggak semua ke cover internet. Ya, jadi nggak ada dakwah. Belum tentu, karena ada ustaz juga mungkin di situ. Ya, kalau dia keluar ke sekolah, kemana, ke pasar, ya pasti kan datang ke tempat luar. Sepanjang masih ada sinyal dan orang-orang yang berbuat baik di kampung tersebut, nggak ada alasan bahwa saya tidak dikasih tahu. Ya. Jamaah kampung takwa astagfirullah. Ya Allah, teman-teman yang mendengarkan, melihat siaran ini, entah dari kampung Aspa, kampung Asen, atau kampung
Dan teman-teman juga mungkin yang mendengarkan siaran ini atau melihat siaran ini suatu saat. Ayat selanjutnya, ayat ke-60 surat Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Oh bener sih. Masya Allah. Nyantai. Lanjut. Makasih banyak. Iya. Jadi ayat ini alaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah sudah kami perintahkan kepada kamu wahai bani Adam, anak Adam, jangan menyembah setan. Sesungguhnya dia itu musuh yang nyata bagi kamu. Ini pertanyaan ejekan. Kenapa ejekan? Adam itu keluar dari surga gara-gara setan. Kenapa kamu sembah? Gitu. Jadi sebenarnya yang terjadi sampai hari ini dan yang akan datang, pertarungan kita dengan nafsu dan setan kita, dan setan kita. Diingatkan kembali di sini bahwa wahai anak Adam, itu bapak kamu itu keluar dari surga itu salah satunya itu gara-gara selain takdir Allah ya, takdir. Tapi itu pengaruh setan. Kenapa kamu sembah? Kenapa kamu ikutin? Padahal sudah disebutkan wala tattabi'u khutuwati syayatin. Jangan ikutinlah langkah-langkah setan. Jangan. Ya. Pak, kadang-kadang saya ikut juga tuh Pak. Gitu. Kalau saya berbuat maksiat, berarti kan saya ngikut langkah-langkah. Iya, cepat kembali gitu. Irji'i ila rabbiki. Kembali. Makanya penting memilih teman, penting memilih orang-orang yang kita dekati itu penting. Karena apa? Karena bakal terjadi saling pengaruh. Ya. Kemarin saya praktek itu sama anak-anak di pengajian perempuan, ada pengajian perempuan di rumah. Kalau orang senyum, kamu senyum aja. Coba mau praktekin sama teman kamu senyum. Coba lihat perhatiannya, dia pasti senyum. Coba deh. Kalau kita senyum nih, kemudian ada orang, bahkan orang yang tidak kita kenal, itu pun senyum kepada kita. Jadi sedekah, salah satu sedekah yang Allah anjurkan itu adalah senyum ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ketika itu dipraktekkan kepada orang yang bahkan tidak kita kenal, dia pun akan senyum. Jadi kebaikan itu menular, begitupun kejahatan. Kejahatan pun menular, begitupun dosa dia menular. Makanya sering saya sampaikan, kebaikan itu seperti gear motor ya. Gear motor nih motor bebek gitu kan, yang ada giginya, ada gearnya di depan tuh, karena hubungannya dengan mesin. Kalau gear itu bergerak, dia akan menggerakkan yang lebih besar, gear motor yang di belakang. Ya. Baru dia bergerak terus, tapi harus ada gerakan dari gear motor ini di depannya. Kalau mesin saja tanpa gear motor dan rantai nggak bisa. Ya. Begitupun kejahatan juga akan begitu. Kejahatan kecil akan menggerakkan kejahatan lain. Makanya penting bagi kita untuk membersihkan teman kita. Kok teman dibersihin gimana Pak? Maksudnya membersihkan itu membuat dia bersih. Kalau kita berteman dengan orang yang kurang pas, ya kita ajak gitu. Jangan malah ikut-ikutan. Mengajak bukan mengejek. Nah ini kadang-kadang begitu. Mana sholat kafir, mana Allah. Jangan kayak gitu ya. Ajak aja yuk. Sholat yuk majelis taklim tuh. Yuk sedekah.
sedekah nih bareng-bareng. Jangan diejek, mana emang kafir, jelema kafir, jangan, nggak boleh. Jadi alam ahli ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku sudah perintahkan kepadamu wahai cucu Adam, anak-anak Adam, jangan sembah setan. Ya. Ini setan yang dengerin saya kesel dia. Wah, bisnis saya diacak-acak. Ya. Kenapa kamu menyembahnya padahal dia sudah menggelincirkan Anda, bapak kamu? Ya pastilah kalau contoh kondisi Quraisy di sana mirip-mirip aja kondisi Quraisy itu dengan sekarang. Saya juga baru tahu. Ya, ini saya sampaikan sedikit ya karena memang ini nyata. Ya. Saya pernah menyampaikan dulu bahwa orang-orang kafir jahiliyah itu punya 4 jenis perkawinan. Iya. Yang pertama itu gara-gara perkawinan bibir. Buat orang-orang yang bergerak hewan, ya, istrinya ditaruh di situ selama sebulan, udah kelihatan mengandung, balikin lagi supaya anaknya unggul, namanya perkawinan bibir. Alhamdulillah, ya, istri disuruh berzina. Nomor 1, nomor 2 ada 10 orang datang ke satu wanita, ya berbuat zina Mas ya. Kemudian anaknya gimana? Wanita tinggal ngomong, oh anaknya adalah anak si Anu gitu. Nah itu bersama-sama di satu wanita. Ya. Nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3. Nomor 3 itu model pelacuran ya. Semua orang bisa masuk ke dia. Gitu. Nomor 4 baru perkawinan yang normal. Ya, ada 4 jenis perkawinan. Ya. Ada sebenarnya 1 jenis lagi, tapi ini juga tidak sering disebutkan ya. Perkawinan memiliki ibu tiri. Kenapa? Karena ketika bapak meninggal, anak-anak itu bisa memiliki ibunya, ibu tirinya, ya bukan ibu kandungnya. Wah itu kan parah ya. Nah pertanyaan saya, apakah kondisi itu mungkin di kondisi sekarang? Mungkin. Karena bisa saja kalau perkawinan 1 oke, perkawinan kedua bisa nggak? Perkawinan bibit bisa nggak? Belum tentu, tapi bisa saja terjadi ya. Ya, perkawinan sekian banyak orang masuk ke satu wanita dan wanita terserah dia milih yang mana, terjadi ya. Ya. Kalau pelacuran juga belum terjadi. Jadi jahiliyah itu bukan waktu, tapi sifat. Ya. Bukan waktu zaman jadul aja tuh ada jahiliyah, sekarang nggak ada. Lah kenapa saya ngomong kayak gini? Karena ternyata ada kisah. Ini dari kisah kawan saya sendiri yang dibagikan di akun Facebooknya ini. Kawan saya itu diminta mengambil istrinya dari orang lain, istri temannya dari orang lain. Bayangin lah, istri temannya dari orang lain. Ternyata orang lain ini terlibat hutang piutang, ya. Kemudian istrinya jadi jaminan, suruh ke rumah dia. Berarti kan istrinya jadi zinahi lah. Gara-gara uang, masalah uang. Astagfirullahaladzim. Saya dengarnya ini tuh Pak. Pertama saya pernah dengar di sini itu pernah dengar juga itu. Bisa aja Pak kalau orang yang istrinya apa namanya, kadang-kadang jual diri juga kalau gara-gara uang. Ya, atau orang yang dipinjam itu bisa jual diri gimana Pak? Saya bilang, ya diserahin dirinya untuk ini masalah. Saya dengar waktu itu kayak ngawang-ngawang, masa sih kayaknya nggak ada dan kayak gitu. Gila kali ya saya bilang gitu. Ternyata itu dialami lah kawan saya, dan kawan saya datang ke mana? Ke orang tersebut memang serem gitu kelihatannya, sampai diancam sama kawan saya ini. Kalau nggak diserahkan istri orang ini, saya masukin ada kerana hukum. Kemudian kawan saya itu merdeka ya, Ustaz merdeka. Jadi nggak sembarangan, salah satu ketua silat daerah.
suaminya nangis untuk nggak mungkin melakukan lagi dan sebagainya, tapi kan udah membuat istrinya dizinai orang. Astagfirullahaladzim. Ini terjadi teman-teman. Makanya yang penting bagi kita untuk terus-meneruslah menjaga keimanan kita, terus-menerus. Dan jangan pikirin masalah tetangga, masalah saudara, masalah orang lain yang punya macam-macam ya. Kadang-kadang kan utang piutang terjadi, pinjam meminjam terjadi, itu karena kita nggak tahan terhadap sulitnya kehidupan, ya kan? Dia udah punya ini, mesti kita buka anak kita jadi ke situ terus, jadi gengsi dong kan, gara-gara gengsi. Ya. Kalau satu kampung itu bisa menahan gengsinya, bisa meyakinkan kepada dirinya bahwa tidak punya televisi layar datar tidak ada masalah, tidak punya televisi itu tidak ada masalah, tidak punya kulkas itu tidak ada masalah, tidak punya hal yang lain, mobil dan sebagainya tidak ada masalah, itu tidak terjadi ya, jerat dari pinjaman-pinjaman yang menyulitkan. Pak Arman ngomong kayak gitu emang tahu Pak Arman? Ya kita lihat-lihat saja, kebayangnya. Kesulitan tetap kesulitan. Nabi pun punya utang piutang, punya sama, sama saya juga. Ya. Cuma kalau sampai terjadi sampai kayak gitu kan luar biasa. Lanjut lagi ya. Ayat ke-62. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan sesungguhnya ya, setan itu sebagian besar sudah menyesatkan kamu ya. Afalam takunu ta'qilun, kamu punya otak enggak gitu? Sampai kayak gitu ya Allah. Kamu punya akal nggak? Sebagian besar setan itu, ya. Kalau bahasa lainnya, manusia itu banyak yang kena pengaruh sama setan. Kenapa kamu supaya juga punya akal nggak gitu? Afalan ta'qilun. Ya. Kamu punya akal. Ya. Kalau ini afalan ta'qilun. Kenapa kamu tidak mempunyai akal? Ya. Memang begitu ya, kalau masuk neraka itu kata Nabi kan, kata Nabi itu kalau masuk neraka itu kelilingnya itu syahwat yang menyenangkan ya, sementara masuk surga kelilingnya masuk surga itu karya yang kita benci, yang kita nggak suka. Bentar lagi puasa. Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir kita nggak ada yang mau puasa kalau nggak karena diperintahkan oleh Allah. Makanan ada di depan kita, tapi kita dilarang, kita dilarang. Bukan cuma makanan, Pak. Pasangan. Iya. Pasangan kan dilarang di siang hari. Iya, siang hari. Ya, sebenarnya sesuatu yang nggak kita suka makanan kita. Kenapa kita nggak bisa? Makanan kita kenapa nggak bisa ya, gitu. Iya. Tapi diharapkan. Ya sebenarnya masuk surga itu kelilingnya itu sesuatu yang nggak enak, gitu maksudnya Pak. Iya. Kalau di neraka sekelilingnya enak semua itu. Indah, senang. Iya. Ya, contohnya dijadikan indah. Indah dinasi syahwati, kalau indah dinasi syahwati kita bisa. Manusia juga diberi syahwat. Cuma syahwat kan harus disalurkan. Syahwat terhadap makanan berarti makanan yang halal. Gitu, jangan yang haram dan buruk. Apa ini empat? Iya. Nah, ini parah, bahaya. Syahwat dengan wanita, dengan pasangan, ya yang halal. Jangan nyoblos duluan, sebelum nikah dicoblos duluan, akhirnya, hamil. Jadi laku lagi saya. Jangan di-setel Pak kalau ada lagu kayak gitu. Iya. Saya ini hamil duluan dan sebagainya. Jadi
ini yang disebut iklan itu kalau sering diulang-ulang, ada satu barang nih misalnya yang diulang-ulang terus, jadi ketika dia lapar ingat barang itulah yang terjadi kalau masukan yang ke dalam telinga kita yang ada yang dilihat oleh kita terus menerus, jadi dipikir bahwa itulah. Itu ada penelitian Pavlov namanya. Jadi kalau sering diulang-ulang, akhirnya terbiasa. Kalau udah terbiasa, biasa tuh tek duluan gitu kan. Kalau saya tahu murid saya atau siapa gitu, ini duluan ya, mencoblos duluan, saya nggak mau main. Iya. Harus jelas. Nah, lanjut lagi Pak. Iya. Jadi sudah banyak setan itu menyesatkan manusia. Kenapa kamu sembah dia? Ya. Punya akal gak kamu gitu? Ayat selanjutnya ayat ke-63. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Nah, kalau baca Yasin dengar kata-kata jahanam itu jangan sambil ketawa-tawa, Pak. Udah ada jahanam itu berarti wah, itu kebayang tuh. Iya. Inilah ya, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah jahanam yang diperingatkan kamu tentang. Artinya inilah neraka jahanam. Kebayanglah oleh kita bagaimana kondisi neraka beda banget sama surga ya, ini sudah kemarin saya ini. Ya. Kamu minta-minta mana buktinya ada azab, mana bahwa dosa itu akan menghancurkan kita mana. Makanya terus-menerus dalam perbuatan dosa. Itu sama orang-orang ini. Ini kan masih dalam perumpamaan orang ini ya, perumpamaan orang-orang yang mendustakan Rasul ya. Itu sampai nanya mereka, nanyanya mana azab itu, mana kiamat itu. Nantangin dia. Nantangin. Iya. Kita kayaknya mungkin di kampung itu tuh ada yang nantangin, tapi dalam hati enggak. Saya melakukan perbuatan ini aman aja ya. Iya. Tetapi tetap nantangin. Iya, nantangin hatinya tetap nantangin. Iya. Kalau waktu ini kan dia disebutin bahkan sampai awas Rasul kalau mau terus nanti aku rajam, kalau bunuh, kalau usir, kalau gitu. Tapi sebagian mungkin kalau zaman sekarang itu hatinya yang menantang. Iya, benar. Ya mungkin datang buktinya saya santai-santai aja sekarang. Jadi jangan salah ya, orang yang melakukan maksiat, perbuatan baik dosa di rumah atau di tempat lain itu sebenarnya mereka nggak enak. Sama saya begitu. Kalau ada yang kita kerjakan maksiat ya, pasti nggak enak. Nggak mau. Islau hal yauma bima kuntum takfurun. Ya, tutup dengan ayat selanjutnya. Islau hal yauma, masuklah kamu ke dalam neraka itu ya, terhadap inilah sesuatu yang kamu ingkari. Makanya al jannatul haq, an-narul haq. Jannah itu benar, nar itu neraka itu benar. Ya, makanya disuruh masuk aja kamu itu. Ya katanya udah diusir kok, udah diusir. Jangan dekat-dekat kamu sama orang mukmin gitu. Sana jauh-jauh. Ya. Terus gimana jauh-jauh? Ya itu masuk aja. Ya, jadi ini bagian dari pengalaman kita ya teman-teman, bahwa ketika kita membaca surat Yasin ada sesuatu yang ditangkap. Ya kan sering diulang-ulang, itu masuk di Indonesia termasuk yang sering diulang-ulang ya surat Yasin itu. Ketika kita ingat kata-kata itu, masya Allah, ini ada orang-orang yang akhirnya iman, ada yang beriman, ada yang ingkar. Yang ingkar maksudnya kesini-sini gitu kan. Jadi keimanan kita bertambah, keingkaran kita berkurang gitu kan, turun dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika